pembelajaran PLH, Pendidikan Lingkungan Hidup. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Hari ini kita akan membahas tentang dampak pencemaran udara. Anak-anak sudah siap? Kita mulai ya. Baik, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu memahami dampak-dampak yang disebabkan oleh pencemaran udara bagi kesehatan kita. Jadi, hari ini anak-anak akan belajar tentang dampak yang akan disebabkan oleh pencemaran udara yang bisa membuat kesehatan kita terganggu. Apa saja ya kira-kira? Tentang pencemaran udara yang terjadi karena kebakaran. Ada juga karena asap buangan pabrik. Nah, asap ini melambung tinggi ke langit, kemudian membuat kondisi udara sekitar menjadi tidak sehat. Kemudian apalagi ya yang menyebabkan pencemaran udara? Ada juga asap kendaraan bermotor. Di Indonesia, kendaraan bermotor sudah sangat banyak. Apalagi di kota-kota besar seperti di Jakarta. Nah, itu yang menyebabkan udara di sekitar kawasan tersebut menjadi tidak sehat. Seperti yang bisa anak-anak lihat ya, di gambar sebelah kanan itu sangat tidak sehat. Sedangkan gambar yang di sebelah kiri sangat sehat dengan pepohonan hijau dan udara yang segar. Oke, yang ketiga yakni pembakaran sampah. Ini juga bisa menyebabkan polusi atau pencemaran udara yang menyebabkan udara di sekitar kita menjadi kotor. Di sini ada gambar yang menunjukkan dampak pencemaran udara bagi kesehatan. Kan mengulas 4 dampak bagi kesehatan kita yang biasanya terjadi ketika kita berada dalam kawasan atau lingkungan yang udaranya tercemar. Apa saja ya? Yang pertama, membuat kepala kita sakit. Kenapa? Karena kita terlalu banyak menghirup udara yang tidak sehat. Kemudian yang kedua ada ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas. Nah, ini juga terjadi apabila kita terlalu banyak menghirup udara yang tidak baik atau tidak sehat anak-anak. Kemudian bisa saja terjadi asma. Dan yang terakhir, membuat iritasi mata. Jadi mata kita menjadi perih apabila kita terlalu lama berada di area yang kawasannya udaranya sangat kotor atau tercemar. Ini membuat mata kita menjadi merah, bahkan sampai terjadi iritasi. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak ya video yang sesaat lagi. Disimak ya anak-anak. Indonesia termasuk negara dengan polusi udara yang tinggi. Polusi adalah zat yang mempunyai efek berbahaya atau beracun pada lingkungan. Apakah kalian tahu bagaimana polusi mempengaruhi badan kita? Terdapat 2 cara polusi memasuki udara. Yang pertama, point source, di mana polutan berasal dari satu sumber seperti emisi pabrik. Yang kedua adalah non-point source, di mana polutan berasal dari banyak sumber seperti mobil. Terdapat 2 jenis polutan, di mana polutan primer adalah polutan yang dapat menyebabkan kerusakan secara langsung atau bereaksi di udara untuk membentuk zat yang merusak, dan polutan sekunder, di mana polutan terbentuk sebagai hasil reaksi antara polutan primer dan komponen udara. 3 organ utama yang dipengaruhi oleh polusi udara adalah 3 organ yang sangatlah penting: paru-paru, jantung, dan otak. Polutan di udara adalah molekul-molekul kecil yang dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh di saat kita bernafas. Mereka dapat menyebabkan inflamasi di paru-paru yang dapat mengakibatkannya kehilangan kapasitas dan mengurangi fungsinya seiring waktu. Penumpukan polutan ini dapat menyebabkan penyakit pada paru-paru kita seperti asma, emfisema, bronkiolitis, bahkan kanker. Terlebih lagi, molekul buruk ini bisa masuk ke aliran darah, seperti membuat jantung kita stres dan bekerja lebih keras untuk berusaha menyediakan tubuh dengan jumlah normal oksigen. Molekul-molekul ini bisa menyebabkan inflamasi dan konstriksi pada pembuluh darah, yang bisa juga menyebabkan stroke jika pembuluh darah yang terlibat berhubungan dengan otak. Selain itu, molekul-molekul ini bisa memecahkan plak yang sudah terbentuk sebelumnya di pembuluh darah akibat pola makan yang tidak sehat dan mengakibatkan blokir pada pembuluh yang terlibat. Hal ini dapat menyebabkan kondisi yang mengancam nyawa seperti serangan jantung maupun stroke.
Biasanya, mereka yang rentan terhadap masalah kesehatan akibat polusi udara adalah mereka yang mempunyai kondisi pada jantung dan paru-paru, ibu-ibu hamil, pekerja di luar ruangan, orang tua, anak di bawah umur 14 tahun, dan atlet yang berlatih di luar ruangan. Jadi, bagaimana cara kita menghindarinya? Berikut adalah 5 tips dari WHO. Pertama, batasi berjalan di jalanan yang sibuk dan jika membawa anak kecil, angkat mereka supaya berada lebih tinggi dari posisi knalpot. Kedua, batasi menghabiskan waktu di daerah yang ramai kendaraan seperti lampu merah. Ketiga, jika kalian berolahraga, lakukanlah di daerah yang lebih tidak berpolusi. Keempat, batasi penggunaan kendaraan seperti mobil di hari yang berpolusi tinggi. Dan yang terakhir, jangan membakar sampah karena asapnya dapat merusak kesehatan kita. Mari kita sama-sama melakukan peran kita dalam menjaga lingkungan, agar lingkungan pun bisa menjaga kesehatan kita. Bagikan video ini ke teman kalian untuk ikut mengajak mereka menghargai lingkungan demi kesehatan.